Masa kecil adalah suatu momen yang tak pernah terlupakan, yang selalu menciptakan nostalgia yang tidak akan pernah ditelan oleh zaman. Anjay. Yap, salah satu kegiatan yang tidak bisa dilupakan di masa-masa kita kecil, apalagi untuk generasi pada tahun 80 dan 90-an, yaitu menangkap undur-undur. Berbagai macam cara dan metode untuk menangkapnya, dari metode pancingan rumput, umpan serangga, bahkan dengan cara brutal yaitu digali dengan tangan. Dalam video kali ini kita akan mencoba untuk membahas hewan ini. Mohon dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe untuk info terbaru dari kami. Mari kita simak video pembahasan tentang makhluk unik ini. Mari berimajinasi dengan logika. Undur-undur dikenal oleh banyak orang sebagai hewan kecil yang menggali jebakan di pasir untuk menangkap mangsa. Namun faktanya, ternyata undur-undur adalah termasuk larva dari salah satu serangga. Kehidupan undur-undur lebih kompleks daripada yang terlihat. Di dunia ini, diperkirakan ada sekitar 2000 spesies undur-undur dan mereka tersebar di seluruh dunia, terutama di wilayah bersuhu hangat dan berpasir. Nama undur-undur diberikan pada hewan ini karena kebiasaan larvanya berjalan mundur saat menggali sarang jebakan di tanah. Undur-undur berjalan mundur karena secara morfologi atau bentuk fisik kakinya lebih mudah untuk memundurkan badannya. Tujuannya adalah untuk membenamkan tubuhnya ke tanah. Di daerah barat, hewan ini dikenal dengan nama antlion atau singa semut. Undur-undur adalah sebutan untuk kelompok serangga dari familia Mermelontidae yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu mermex yang artinya semut dan leon yang artinya singa. Sehingga nama Mermelontidae secara harfiah bisa diartikan semut singa. Famili Mermelontidae sendiri termasuk ke dalam ordo Neuroptera yang dalam bahasa Yunani bisa diartikan sebagai sayap jala atau sayap berurat. Nama itu diberikan karena semua serangga dalam ordo ini memiliki dua pasang sayap transparan dan berurat. Undur-undur sering disebut doodlebug di Amerika Utara jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang artinya kutu coretan, dikarenakan saat undur-undur pindah tempat atau relokasi akan meninggalkan jejak seperti coretan. Daur hidup dan reproduksi undur-undur dimulai dari perkawinan sang jantan dan betina yang hinggap di pohon, yang melakukan kopulasi dengan cara saling melekatkan ujung abdomennya. Kopulasi bisa berlangsung hingga 2 jam lamanya. Undur-undur betina yang sudah dibuahi telurnya selanjutnya akan pergi mencari tempat untuk bertelur dan masih kembali ke tempat yang sama untuk kembali kawin. Wah, minta jatah lagi tuh betina. Undur-undur atau antlion mengalami metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, kepompong, dan dewasa. Betina meletakkan telur-telur kecil di dalam tanah berpasir dengan cara mengetuk-ngetuk abdomennya ke dalam tanah dan mengeluarkan telur-telurnya di sana. Setelah beberapa hari, telur ini menetas menjadi larva yang bertubuh gempal, pipih, berkaki 6, dan memiliki sepasang taring yang panjang di kepalanya. Nah, di tahap kehidupan inilah yang paling dikenal oleh manusia yang selalu mengisi nostalgia masa kecilnya, terutama di era 80 hingga 90-an. Mayoritas spesies larva undur-undur selanjutnya akan membuat jebakan di tanah dengan cara bergerak mundur memakai tubuhnya seperti mata bor dan mulai menggali dengan gerakan spiral hingga akhirnya membentuk sarang jebakannya yang berbentuk seperti corong atau biasa disebut liang undur-undur. Larva undur-undur mengetahui kehadiran korbannya dengan cara merasakan getaran dari gerakan korbannya. Jebakan ini merupakan alat utama larva undur-undur untuk berburu. Mereka menunggu dengan sabar di dasar jebakan, siap menyergap serangga kecil yang terperosok. Bila ada mangsa terjebak masuk ke dalam perangkapnya, namun masih bisa bergerak naik,
larva undur-undur akan melempari mangsanya dengan butiran pasir agar tergelincir. Larva undur-undur juga memiliki sepasang rahang tajam dan ujungnya terdapat lubang untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsanya untuk membunuhnya, lalu mulai mengisap cairan tubuhnya. Pada sebagian spesies undur-undur, semisal Dendroleon antheornis, larvanya tidak membuat sarang jebakan, namun hanya bersembunyi di tempat-tempat tertentu, lalu menerkam hewan kecil yang lewat di dekatnya. Hal yang unik pada larva undur-undur adalah mereka tidak memiliki anus, sehingga ampas sisa-sisa metabolisme tubuhnya akan disimpan dan baru dikeluarkan ketika mereka sudah menjadi undur-undur dewasa. Sungguh di luar nulur jika dibandingkan dengan manusia. Kehidupan undur-undur di dalam pasir tidaklah mudah. Mereka harus bersaing dengan makhluk lain yang juga hidup di pasir. Selain itu, mereka juga harus bertahan hidup dari cuaca ekstrim dan ancaman dari predator alami. Namun, undur-undur memiliki sejumlah adaptasi unik yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Larva undur-undur dapat menggali dan bersembunyi dengan cara cepat, menghindari bahaya dari predator seperti burung dan kadal. Selain itu, mereka juga lebih aktif di malam hari saat suhu lebih rendah dan risiko kekeringan berkurang. Setelah beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun tergantung pada kondisi lingkungan, larva undur-undur memasuki tahap kepompong atau pupa. Kepompong mereka berupa kumpulan butiran pasir di sekitarnya yang disatukan dengan sutra dari kelenjar di abdomennya. Kepompong ini biasanya terkubur hingga beberapa sentimeter di dalam tanah. Di dalam kepompong ini, tubuh larva mengalami perubahan besar. Setelah sekitar 1 bulan, undur-undur dewasa akan keluar dan mulai menunggu sayapnya kering sebelum bisa terbang untuk mencari pasangan. Undur-undur dewasa rata-rata berusia antara 20-25 hari, sementara sebagian dari mereka juga diketahui bisa hidup hingga usia 45 hari. Selama waktu ini, mereka mencari pasangan dan bertelur, memulai siklus hidup baru sebelum akhirnya mati. Kehidupan mereka mungkin singkat, tetapi peran mereka dalam ekosistem sangatlah penting. Makanan undur-undur dewasa lebih bervariasi. Sebagian spesies hidup dengan memakan nektar dari bunga, sementara beberapa spesies lainnya hidup dengan memakan antropoda kecil seperti halnya larva undur-undur. Undur-undur dewasa jarang terlihat di alam liar, karena ia baru aktif keluar di sore hari dan bisa terlihat menggerombol di malam hari saat sedang mencari pasangan kawin. Mereka juga kadang-kadang dianggap sebagai gangguan bagi manusia, karena jika hinggap pada seseorang, mereka bisa memberikan gigitan yang cukup menyakitkan walaupun tidak sampai membahayakan. Undur-undur memainkan peran vital dalam mengontrol populasi serangga kecil yang mungkin menjadi hama. Sebagai predator alami, mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, kegiatan penggalian mereka juga membantu aerasi tanah yang bermanfaat bagi tumbuhan. Dalam sunyi dan tersembunyi, undur-undur menjalani siklus hidup mereka dengan sempurna. Mereka mungkin kecil, tapi kehadiran mereka sangatlah besar dalam menjaga keseimbangan alam. Semoga kita dapat lebih menghargai makhluk-makhluk kecil ini dan peran mereka dalam kehidupan di bumi. Demikianlah pembahasan tentang kehidupan undur-undur yang sangat unik dan menarik ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman untuk channel ini. Semoga mendapat limpahan rezeki yang bermanfaat dan masuk surga. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalam, bye-bye.